Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang dimana saja berada. Semoga tetap stay di rumah ya. Saya harap tetap belajar di rumah. Pada video kali ini saya akan membagikan ilmu dan menjelaskan tentang materi yang kelas 11 Matematika Minat ya. Kelas 11 Matematika Minat semester 2. Masih dengan bab polinomial. Nah, indikator yang kita bahas hari ini yaitu sudah masuk indikator 3.4.4, yaitu menganalisis nilai suku banyak ya. Analisis nilai suku banyak. Nilai suku banyak. Oke. Pada video sebelumnya saya sudah mengupload tentang materi kesamaan dua polinomial. Dan di situ sudah saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, nilai suku banyak. Kita akan mencari nilai suku banyak. Nah, adik-adik, inti sub materi kita hari ini adalah nilai suku banyak. Oke. Adik-adik, untuk mencari nilai suku banyak, kita dapat melakukan dengan dua metode. Ya, ada dua metode. Yang pertama yaitu metode substitusi. Yang kedua adalah metode Horner. Oke. Nah, dua metode ini kita bisa dapatkan untuk mencari nilai suku banyak. Oke, berikut penjelasan dari masing-masing metode. Yang pertama kita mulai dari metode substitusi. Oke, yang pertama substitusi. Namanya saja substitusi, berarti mengganti. Apa yang diganti, variabel menjadi angka. Biasanya seperti itu. Nah, pada metode substitusi kita akan menghitung nilai suku banyak dengan metode substitusi, yaitu caranya mengganti nilai X atau nilai variabel dengan nilai tertentu. Contohnya seperti ini. Jadi metode substitusi itu mengganti nilai variabel dengan angka tertentu. Kita akan menentukan nilai suku banyak dari fx. Ini contoh ya. Contoh. Fx-nya adalah 3x kuadrat ditambah 7x tambah 1. Kita akan ganti di mana x-nya sama dengan 2. Kita cari dengan cara substitusi. Oke. Ya, kalau cara substitusi berarti kita ganti. Apa yang kita ganti? X ya. Variabelnya di sini kan X. Variabel X kita ganti menjadi nilai 2. Karena disediakan nilai X-nya adalah 2. Berarti nilai X kita ganti menjadi variabel X kita ganti jadi nilai 2. Itu artinya substitusi. Sehingga di sini Fx kita ganti jadi F2 sama dengan, artinya variabel X diganti dengan angka 2. 3 kali X, ini ada X ya, ganti dengan 2, pangkat 2. Jadi 3-nya tetap, yang diganti hanya X jadi 2, pangkatnya juga tetap, ditambah 7 juga tetap, X-nya diganti 2, kemudian ditambah 1. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kan 4 dikali 3, 12. Ini 14 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 27. Gampang kan kalau substitusi? Nah, ini metode substitusi. Nah, bagaimana dengan metode Horner? Ya. Metode Horner itu apa? Metode Horner adalah suatu metode untuk menentukan nilai suku banyak. Misalkan ada nilai X sama dengan K, kita akan buat skema koefisien secara berurutan dari derajat tertinggi sampai suku tetap atau pada konstanta dengan melakukan operasi pengurangan, dengan operasi perkalian dan penjumlahan. Sekali lagi saya ulangi, metode Horner ini dilakukan untuk menentukan nilai suku banyak di mana X sama dengan K. Caranya adalah membuat skema koefisien secara berurutan dari derajat tertinggi sampai pada suku tetap atau konstanta. Kemudian kita lakukan operasi perkalian dan penjumlahan. Ya. Contohnya saja ya. Contohnya saja pada contoh ini. Kita akan buat skema. Skemanya akan berjajar. Ya. Metode Horner. Jadi metode Horner itu membuat skema ya. Membuat skema. Skemanya berisi
koefisien sampai di konstanta dari variabel pangkat tertinggi sampai di konstanta. Kemudian kita lakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Seperti itu pengertiannya. Contohnya, misalkan kita punya fx ya. Fx sama dengan x pangkat 4. X pangkat 4 kemudian dikurang 10x pangkat 3 ditambah x dikurang 8. X-nya itu adalah 10. Kita akan cari nilai cukup banyaknya, nilai fx-nya. Apabila x-nya sama dengan 10, kita gunakan metode Horner. Nah, adik-adik, metode Horner adalah metode skema. Dalamnya koefisien sampai di konstanta. Kita urutkan dari variabel tertinggi sampai variabel suku tetap. Oke, skemanya seperti ini. Kita buat skema KL ini ya. Isinya di sini adalah koefisien. Berarti pangkat tertingginya 4. Pangkat tertingginya 4. Berarti di sini mulai dari pangkat 4, dari pangkat 3, harus tersusun ya. Pangkat 2, ini pangkat 1, dan terakhir adalah konstanta. Oke, gini caranya. Jadi kalau misalkan di sini pangkat tertingginya 5, berarti 5, 4, 3, 2, 1 sampai konstanta. Nah, di pangkat 4 ini hanya bantuan saja. Ini tidak masuk di skema, hanya bantuan saja. Di pangkat 4 yang kita ambil di skema adalah koefisien sampai konstanta. Ya. Jadi di pangkat 4 ini koefisiennya angka di depan variabel x adalah 1. Kita tuliskan di sini. 1. Hanya koefisien yang kita ambil. Kemudian pangkat 3 koefisiennya adalah negatif 10. Kita tulis di sini. Pangkat 2, pangkat 2-nya kemana? 4, 3. Oh, 2-nya tidak ada. Kalau misalkan variabel pangkat 2-nya tidak ada, berarti koefisiennya adalah 0. Seperti itu ya. Kalau misalkan di dalam polinomial variabel pangkatnya tidak ada, misalkan pangkat 2-nya tidak ada atau pangkat 1-nya tidak ada, berarti koefisiennya dia ada berisi 0. Sekarang dia pangkat 1. Pangkat 1 koefisiennya adalah 1, jelas ya. Dan konstantanya adalah negatif 8. Nah, ini adalah skemanya. 1 negatif 10, kemudian 0 dari pangkat 2, satunya dari pangkat 1, dan negatif 8 konstanta. Nah, di sini kita isi dengan variabel yang akan menggantikan atau nilai dari variabel pengganti. X-nya kan sama dengan 10. Berarti di sini kita tulis 10. Ya, X-nya 10. Kalau misalkan X-nya 5, berarti kita isi di sini 5. Oke. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah skemanya sudah seperti ini. Ya, sudah seperti ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, di dalam isinya adalah koefisien yang terurut dari pangkat tertinggi 3, 2, 1, 0. Kita urutkan ya, walaupun di dalam soal tidak ada variabel berpangkat itu. Misalkan ini kan tidak ada variabel berpangkat 2, tetap kita tuliskan. Ya, misalkan di sini 4, 3 langsung 1, tetap 2-nya kita tuliskan ya. Kalau misalkan sini 4 langsung 1, 3 dan 2-nya kita tuliskan. Seperti itu aturannya ya. Jangan dilewati, tetap harus berurut dari pangkat 4 sampai di konstanta. 4, 3, 2, 1 konstanta. Walaupun di dalam soal tidak ada pangkat tersebut atau variabel pangkat tersebut. Oke. Dan koefisiennya kita ambil di sini. Nah, caranya adalah kita turunkan dulu mula-mula ya, pangkat tertingginya kita turunkan di bawah. Oke, 1. Kemudian kita kali ke samping. 1 kali 10. Hasilnya adalah 1 kali 10, 10. Hasilnya kita taruh di bawah sini. Oke. Sini tambah ya. Saya ulangi. Satunya kita turunkan. Ini. Semuanya seperti itu ya. Ya, koefisien pangkat tertingginya kita turunkan. Kemudian kita kalikan dengan yang di samping. 1 kali 10. Hasilnya di koefisien pangkat di bawahnya lagi di sini. Oke ya, jadi 1 kali 1 turun, dikalikan 10, hasilnya di sini, 10. Oke, selanjutnya dua angka ini kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Semuanya pasti dijumlahkan.
Untuk semua soal dijumlahkan. Ya, dijumlahkan. Ini aturannya, dijumlahkan. Jadi yang sebelahnya dikali, ke bawahnya dijumlahkan. Oke, ini kita jumlahkan. Negatif 10 ditambah 10 hasilnya adalah habis 0 ya. Oke. Kemudian kali lagi. Kali dengan 10. 0 dikali 10 hasilnya adalah 0. Hasilnya taruh di sini. 0. Dua angka ini dijumlahkan lagi. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Dikali lagi. Dikali 10. 0 dikali 10 hasilnya 0. Oke. Kemudian dijumlahkan lagi. 1 tambah 10 hasilnya adalah 1. Dikali lagi. 1 kali 10 hasilnya 10. Dijumlahkan. Negatif 8 ditambah 10 hasilnya adalah 2. Maka hasil nilai suku banyak fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x 10x pangkat 3 ditambah x kurang 8, di mana x sama dengan 10, nilainya adalah 2. Oke, seperti itu. Disubstitusi juga pasti hasilnya adalah 2. Ya. Oke, sekian video dari saya. Jadi, nilai suku banyak bisa didapatkan melalui dua metode. Yang pertama adalah metode substitusi, dan yang kedua adalah metode Horner. Kalau dia substitusi, mengganti nilai X dengan nilai yang sudah ditentukan. Kemudian dengan metode Horner menggunakan skema yang diambil adalah koefisien dan konstanta dari variabel pangkat tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih. Sekian video saya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Masih ada lagi satu soal. Sorry ya, masih ada satu soal lagi. Masih ada satu soal. Duh, ini soalnya seperti ini. Agar lebih lancar ya. Misalkan kita punya fx ini. X pangkat 3 kurang ax pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Nah, dia mempunyai nilai suku banyak. Ini sudah ditentukan. Mempunyai nilai suku banyak. Mempunyai nilai suku banyak negatif 3. Oke, untuk X sama dengan 1. Atau F1 sama dengan negatif 3. Oke, di sini kita akan menentukan nilai A ya. Tentukan nilai A. Tentukan nilai A. Oke, di sini sudah ditentukan. Soalnya ini unik ya. Diberikan polinomial fx sama dengan x pangkat 3 kurang ax pangkat 2 tambah 3x tambah 2. Ini polinomialnya, nilai suku banyaknya sudah ada. Jadi nilai suku banyaknya yang kita cari tadi sudah ada, yaitu negatif 3. Nilainya sudah ada. Kemudian x-nya adalah 1. X-nya 1. Ya, x-nya 1. Nah, di sini kita akan mencari nilai A. A yang di polinomial. Sudah diberikan nilai suku banyak, kita akan mencari nilai suku banyak. Kalau tadi menentukan nilai suku banyak caranya seperti ini. Ya, kita cari di akhir. Itu nilai suku banyaknya kalau metode Horner. Di sini tidak. Di sini sudah ada nilai suku banyak. Nilai akhirnya sudah ada. Ketika X diganti dengan 1, nilai suku banyaknya adalah negatif 3. Jadi X-nya diganti dengan 1, maka nilai suku banyaknya sudah ada negatif 3. Yang ditanya sekarang adalah berapa nilai A. Oke. Bisa kita lewat Horner, bisa juga kita lewat apa namanya? Dengan cara substitusi. Kita Horner. Hornernya juga gampang ya. Kita uraikan ini. Kita coba dulu Horner. Angkanya dari pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, kemudian konstanta. Pangkat 3-nya koefisiennya 1, pangkat 2 koefisiennya negatif A, pangkat 1-nya 3, konstantanya 2. Pembaginya berapa? X-nya berapa? X-nya 1. Ya, di 1, negatif A, 3, 2. Kemudian X-nya 1. Bukan yang ini yang kita taruh sini. Ini hasil akhirnya. Kita sudah punya hasil akhir di sini negatif 3.
Yang di sini adalah X-nya 1. Nah, kita turun sama dengan tadi, turun 1 kali 1 taruh di sini. Kemudian negatif A ditambah 1 kan tidak bisa, tetap ditulis negatif A ditambah 1. Oke, atau 1 dikurang A, sama aja. Dipindah, 1 kurang A dengan negatif A tambah 1, sama tulisannya. Kemudian dikali lagi dengan 1. 1 kali 1 negatif A kali 1, semua yang dikali 1 hasilnya tetap itu. Berarti tetap 1 kurang A. Ditambah ya, ditambah. Jadi 3 ditambah dengan 1 hasilnya 4. Dikurang A. Ya, 3 ditambah 1 hasilnya 4, kemudian dikurang A. Dikali 1 lagi, ya semua yang dikali 1 hasilnya tidak akan berubah. Ya, tetap 4 kurang A. Ditambah lagi, 2 tambah 4 hasilnya 6, dikurang A. Sehingga hasil akhirnya adalah 6 kurang A. Nah, sekarang 6 kurang A itu hasil akhir. Sedangkan di soal sudah ada juga hasil akhir. Hasil akhirnya adalah negatif 3. Ya, negatif 3. Hasil akhir negatif 3. Berarti 6 kurang A ini sama dengan negatif 3. Ya, seperti itu. Saya ulangi. Hasil akhir tadi kita dapatkan di Horner 6 kurang A. Sedangkan di soal diberikan fungsi dengan X-nya 1, sudah ada nilainya negatif 3. Berarti yang terakhir ini, hasil akhirnya 6 kurang A itu sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita pindah 6, positif 6, jadinya di sini sisa negatif A. Positif 6 pindah jadi negatif 6. Ya, ini tetap negatif 3. Ini kan positif 6, pindah jadi negatif 6. Nah, sekarang negatif A sama dengan negatif 3 kurang 6, utang 3 utang 6. Nah, seperti itu cara berhitungnya ya. Utang 3 utang 6 hasilnya utang 9. Nah, sekarang kan ini negatif kita hilangkan, berarti di sini juga hilangkan negatif. Atau kita kali negatif 1 lah. Ya, kita kali negatif 1 ini jadinya A. Ini juga hilang negatif, 9. Maka nilai A yang ditanya adalah 9. Ya, dengan cara substitusi langsung juga gampang. Ya, substitusi langsung. Substitusi langsung X-nya, kita dapat nilai A. Oke. Sekian video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat ya. Closing tadi saya batalkan. Nah, ini closing yang sebenarnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap belajar di rumah, stay di rumah.